warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Halo sahabat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Apa kabarnya nih sobat? Semoga sobat selalu dalam keadaan sehat ya. Wah, senang sekali rasanya saya Nadila Zakira bisa berjumpa dan juga menyapa sahabat semua dalam program talk show Dinas Kesehatan bersama dengan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan dengan tema Waspada PTM dengan Cerdik. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan dua narasumber yang super hebat nih sobat. Kita sudah bersama dengan Dr. Sari Naziati Putri selaku Kasih PTM Keswa. Halo Dr. Sari. Halo Mbak. Apa kabarnya nih dokter? Sehat alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Dan selanjutnya saya sudah bersama dengan Dr. Dedi Zulkarnain, SPKO selaku Kabid Pelayanan Medik RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Halo Dr. Dedi. Halo Mbak. Alhamdulillah baik. Baik dokter, seperti yang kita tahu nih dokter, untuk penurunan kasus COVID-19 ini kan sudah mulai menurun, khususnya untuk di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Untuk dokter Sari sendiri, bagaimana nih dokter tanggapannya? Oke. Dengan ada penurunan kasus ini bahwa ternyata kerja teamwork yang dilakukan tim penanggulangan COVID ini ternyata berjalan dengan baik sehingga angka kejadian kasus yang mungkin selama ini tinggi jadi sekarang hanya sekitar 15 sampai 30 per kasus per harinya. Jadi di sini ternyata peran tadi kalau kita lihat bahagianya itu di sini nih karena penurunan tadi kerjasama tadi kolaborasi seluruh timnya terlibat baik dari terutama dari support dari pemerintah daerah, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ini sangat besar sehingga bisa membantu dalam penekanan kasus COVID-19. Baik, untuk dokter Dedi mungkin ada tanggapan lebih nih dokter? Iya, penurunan kasus COVID ini suatu hal yang menggembirakan karena tidak hanya kita dari bidang kesehatan tapi juga masyarakat juga saya kira bergembira dengan penurunan kasus COVID ini. Yang tadinya kita agak tidak bebas, sekarang menjadi mungkin lebih bebas dalam beraktivitas. Dari kami dari rumah sakit ini merupakan suatu hal yang menggembirakan karena kita ketahui waktu di tahun 2020 ya, itu bagaimana rumah sakit penuh dengan kasus COVID sehingga pelayanan kesehatan lain itu jadi terhambat gitu. Nah, sehingga dengan penurunan kasus ini kita rumah sakit bisa melayani lagi kasus-kasus yang lainnya dan masyarakat sekarang sudah mulai percaya dan mulai berobat lagi ke rumah sakit seperti itu. Baik, merupakan kabar yang gembira nih dokter ya. Hal yang menggembirakan. Baik dokter Dedi, saya juga ingin bertanya nih dokter. Walaupun kasus COVID-19 ini sudah menurun, pasti masih ada nih ketakutannya. Boleh dijelaskan dokter? Ketakutan itu pertama ya ketakutan kalau muncul lagi kasus ini jadi meningkat lagi. Yang sekarang ini kan kita lihat kayaknya sudah akan meningkat lagi. Nah ini kenapa ketakutannya? Karena nanti takutnya kita kembali lagi lockdown lagi seperti itu ya. Nah dari sisi rumah sakit sendiri ya kita khawatir meningkatnya kasus ini yaitu dari sisi kematiannya. Akan tetapi sebenarnya dengan adanya kasus COVID itu dampak negatifnya itu adalah bagaimana masyarakat kita itu menjadi tidak aktif. Nah dengan kasus lockdown kemarin masyarakat itu jadi kurang gerak, kemudian lebih banyak di rumah, aktivitas jadi terbatas. Ini dikhawatirkan juga akan memunculkan penyakit-penyakit yang lainnya seperti itu. Ya terutama penyakit-penyakit yang mungkin diakibatkan karena kurang gerak, karena kurang aktivitas seperti itu. Itu yang dikhawatirkan sebenarnya. Baik. Walaupun kasus COVID-19 sudah menurun, berarti kita tidak boleh tetap lengah dokter ya? Iya betul, kita tetap waspada seperti itu. Harus tetap menjaga protokol kesehatan. Baik dokter, saya juga ingin bertanya nih kepada dokter Sari mengenai penyakit tidak menular. Boleh dijelaskan apa itu penyakit tidak menular? Iya, kalau penyakit tidak menular itu adalah penyakit yang penularannya tidak berdari orang ke orang. Jadi dalam perkembangannya itu penyakit itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi penyakitnya itu enggak langsung kayak COVID-19 ini langsung misalnya hari ini kontak langsung terkena ya. Sedangkan penyakit tidak menular ini dia membutuhkan waktu yang lama, kalau istilahnya dalam hitung itu golongan dalam penyakit kronis gitu. Berarti tidak langsung menular ketika kontak langsung? Iya, jadi dia butuh waktu sekitar bisa tahunan bahkan. Jadi memang tidak ketahuan pada awalnya gitu. Berarti harus segera dideteksi sejak ini dokter ya. Baik, untuk dokter Dedi sendiri nih dokter, apa saja sih dokter untuk jenis-jenis dari penyakit tidak menular? Penyakit tidak menular itu banyak
Sebenarnya mulai dari atas sampai ke bawah kaki kita itu bisa menyebabkan atau bisa menjadi penyakit tidak menular. Contoh misalnya dari kepala, stroke itu tidak menular. Nah, kemudian mata, glaukom misalnya gitu ya, atau kemudian juga ke badan ada penyakit jantung, kemudian ada penyakit asma, kemudian ada kanker, ada diabetes mellitus atau kencing manis, sampai ke bawah kaki pun ada yang namanya radang sendi dan sebagainya. Itu semua penyakit tidak menular. Seperti yang disampaikan oleh dokter Sari tadi, bahwa penyakit tidak menular itu memang bukan karena kontak. Jadi kalau virus COVID itu penyakit menular. Jadi ada kontak satu dengan yang lain, nah itu namanya penyakit menular. Tapi penyakit tidak menular ini dia tidak terjadi karena kontak, tetapi proses yang panjang dan lama, dan nanti ketahuannya setelah berapa lama baru ketahuan, oh dia kena hipertensi, dia kena kencing manis. Jadi seperti itu. Berarti harus rutin juga dok untuk mengetahui penyakit yang tidak menular. Penting, makanya perlunya ada suatu deteksi dini seperti itu ya, untuk mengetahui penyakit tidak menular itu. Baik Dokter Sari, tadi kan kita sudah mengetahui kalau pentingnya untuk melakukan pengecekan secara dini. Seberapa besar nih dokter untuk bahaya dari penyakit tidak menular itu sendiri bagi masyarakat, khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Selatan? Baik, penyakit tidak menular ini sebenarnya menjadi kalau kita sebut itu seperti silent killer. Jadi penyakitnya ini tidak terdeteksi, tapi lama-lama akan terdeteksinya begitu sudah dengan kasus yang parah. Nah, jadi itu sangat berbahaya bagi orang yang terkena penyakit tidak menular. Selama pandemi COVID ini ternyata peran penyakit tidak menular itu sangat berhubungan sekali gitu. Ternyata penyebab kematian tertinggi dari COVID-19 itu rata-rata orang yang dengan penyakit tidak menular. Nah, iya, dari data Riskesdas 2013 sampai 2018 itu terjadi peningkatan. 10 penyebab kematian terbanyak itu selalu didominasi penyakit tidak menular. Kalau 2013 sekitar 7 penyakit tidak menular, tapi begitu di 2018 sudah 10-10-nya itu dari penyakit tidak menular, penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Berarti cukup bahaya sekali ya. Bahaya sekali. Karena penyakit tidak menular ini sulit dideteksi. Baik, untuk dokter Dedi nih, siapa saja sih dokter yang harus diwaspadai dalam penyakit tidak menular ini? Dari umur berapa nih rata usianya? Oh iya, baik. Jadi penyakit tidak menular itu dipengaruhi oleh faktor-faktor ya, faktor-faktor sehingga dia mengakibatkan suatu penyakit tidak menular. Dari anak kecil sampai lansia itu semuanya berisiko untuk terjadinya penyakit tidak menular. Ya, kalau anak kecil saya bilang seperti asma itu kan bisa terjadi pada anak-anak. Kemudian ya kalau lansia apalagi ya, nanti banyak yang hipertensi, yang radang sendi dan sebagainya, itu merupakan satu penyakit tidak menular. Saya ingin menambahkan sedikit, salah satu hal yang membahayakan juga bahwa kayak kita di rumah sakit memang kasus-kasus penyakit tidak menular itu banyak ya, dan mendominasi daripada kasus-kasus infeksi sebenarnya. Dan yang paling membahayakan juga adalah bahwa selain penyebab kematian adalah biaya yang terbesar yang dimunculkan itu, untuk biaya itu akibat penyakit tidak menular lebih besar ternyata dibandingkan penyakit yang menular. Artinya cost atau biaya yang dikeluarkan oleh negara, misalnya untuk membiayai orang penyakit jantung, operasi jantung, penyakit stroke dan sebagainya, itu ternyata membutuhkan biaya yang sangat besar. Dan ini juga bagi negara kita juga merupakan suatu warning gitu ya, suatu bahaya juga kalau misalnya tidak diatasi penyakit tidak menular ini, seperti itu. Baik Dokter Sari, bagaimana sih dokter cara untuk mencegah dari penyakit tidak menular itu sendiri? Baik. Untuk mencegah penyakit tidak menular itu yang harus kita lakukan pertama sekali itu dengan deteksi dini, screening, pemeriksaan. Nah, deteksi dini ini kalau kita semua bisa melakukan deteksi dini, insya Allah untuk menyampaikan menjadi penyakit yang seperti dibilang tadi stroke, ginjal, kemudian jantung, penyakit jantung koroner itu bisa dicegah gitu, sehingga pembiayaan yang dibilang tadi membebani negara itu bisa dihemat, dialihkan untuk kegiatan deteksi dini tadi itu Mbak, bisa. Baik dokter, ini kan banyak masyarakat kita yang mungkin kurang peka nih mengenai deteksi secara dini. Baik dokter, jadi boleh dijelaskan nih, kalau misalnya sudah terkena nih penyakitnya, apakah itu masih bisa disembuhkan atau belum? Iya, baik. Banyak beberapa penyakit tidak menular ini orang mengatakan bukannya hilang atau sembuh ya, tetapi
terkontrol. Nah, misalnya hipertensi dia terkontrol, artinya tekanan darah jadi normal dan itu terkontrol terus gitu. Nah, apakah dia tidak bisa disembuhkan? Tetap bisa, tetapi lebih katakan kalau untuk penyakit menular itu lebih dikatakan adalah bagaimana cara mengontrol penyakit itu sehingga tidak lebih membahayakan lagi. Nah, oleh karena itu penyakit menular ini kan disebabkan oleh banyak faktor risiko. Dan ini harus dipahami oleh masyarakat kita bahwa faktor-faktor risiko itulah yang harus kita cegah, yang harus kita modifikasi. Misalnya tadi faktor risiko yang pertama tidak aktif atau kurang gerak satu, yang kemudian faktor risiko makan yang tidak seimbang. Nah ini harus kita modifikasi, yang perlu kita edukasi kepada masyarakat sehingga yang belum kena penyakit tidak menular itu tetap sehat. Yang sudah banyak penyakit tidak menular seperti darah tinggi, kemudian kencing dan sebagainya tadi itu menjadi terkontrol sehingga kualitas hidupnya itu tetap terjaga seperti itu. Baik dokter, untuk dokter Sari saya ingin bertanya nih dokter, apa saja sih dokter implementasi atau tindakan dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel untuk mengatasi hal ini nih dokter? Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan implementasi di sini didukung juga sama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, kemudian dari Kementerian Kesehatan juga kita ini punya Posbindu Mbak, pos pembinaan terpadu. Jadi namanya di situ sebenarnya dasar sekali untuk menyentuh masyarakat yang paling dari kelurahan gitu, dari yang pokoknya kelompok masyarakat yang ada di kelompok masyarakat yang ada di suatu lingkungan gitu. Jadi Posbindu ini jadi di situ dilakukan pemeriksaan berat badan, tinggi badan, lingkar perut, kemudian cek cek tekanan darah, kemudian pemeriksaan kolesterol, pemeriksaan gula darah, kemudian pemeriksaan asam urat. Nah, jadi itu sudah dilakukan pemerintah, sudah dilakukan kegiatan itu rutin 3 bulan sekali, tergantung daerah wilayah masing-masing. Ada yang bisa 3 bulan sekali, itu lebih bagus lagi. Ada yang 6 bulan. Kalaupun memang nggak bisa ya 1 tahun sekali harus melakukan pemeriksaan itu. Jadi itu benar-benar baru bisa dibilang melakukan deteksi dini gitu. Tuh sobat harus waspada ya. Baik dokter, untuk programnya sendiri untuk Dinkes ini ada nggak sih dokter? Iya, programnya tadi yang seperti bilang tadi Mbak, kita melakukan deteksi dini secara berkala kepada setiap masyarakat yang ada di kabupaten kota. Kemudian arah itu kita arahkan ke edukasi tadi dengan mutu atau jargon cerdik. C-nya cek kesehatan secara berkala, E-nya enyakan asap rokok, R rutin berolahraga, D-nya diet seimbang, I-nya istirahat yang cukup, K kelola stres. Nah, jadi dengan kita gaungkan terus cerdik, istilah cerdik itu insya Allah poin-poin itu kalau memang benar-benar bisa diterapkan pada masyarakat, insya Allah sudah bisa mencegah, ikut membantu program pemerintah dalam mencegah terjadinya penyakit tidak menular. Ya, sebenarnya ini menarik. Kenapa? Karena cerdik itulah merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau Dinas Kesehatan untuk mencegah. Kenapa? C itu cek itu faktor-faktor risiko yang menyebabkan cerdik itu di situ merupakan faktor risiko yang menyebabkan terjadinya penyakit tidak menular. Misalnya cek kesehatan secara berkala, medical check up minimal setahun sekali. Itu penting karena dari situ sudah tahu nih, oh saya udah nggak sehat gitu kan, atau saya masih sehat. Kemudian menyanyikan asap rokok. Asap rokok itu kan salah satu faktor yang merokok itu. Kemudian rajin aktivitas fisik. Nah, kenapa? Karena memang salah satu faktor resikonya itu, penyebabnya itu adalah orang-orang itu jarang melakukan aktivitas fisik, olahraga jarang. Kemudian diet. Nah, ini makanan kan, kita tahu lah bagaimana banyak yang disebabkan oleh makanan. Kemudian istirahat cukup dan stres itu juga bisa menimbulkan penyakit-penyakit yang lain. Jadi memang ini menarik ya sebenarnya, hal yang sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah kita untuk mengantisipasi ini seperti itu. Baik dokter, ini kan masih banyak masyarakat yang belum awam mengenai program cerdik itu sendiri. Apakah ada kendala dari Dinas Kesehatan mengenai program kesehatan? Kalau kendala itu sudah pasti ada ya, pasti dalam setiap melaksanakan program kegiatan, apalagi program itu baru atau di masyarakat sering tidak diterima dengan adat atau kebiasaan masyarakat tempat. Yang paling sering itu kita cek kesehatan secara berkala itu dari poin C tadi, di C tadi.
karena tidak seluruh masyarakat mau memeriksakan dirinya ke pusat, ke Posbindu tadi, Posbindu yang ada di tempat mereka masing-masing, karena dengan kesibukan aktivitas sehingga lupa gitu. Dalam mungkin 1 tahun sekali itu tidak dilakukan pemeriksaan diri mereka. Ya, karena merasa sehat lagi, karena tidak ada kendala, dia rasa dirinya sehat. Kemudian yang kedua, yang poin agak susah itu juga menyahkan asap rokok. Nah itu tadi kita juga ini sudah disupport dari pemerintah dengan adanya Perda KTR, tapi kawasan tanpa rokok, tapi ya tetap aja masih banyak angka karena maksudnya masih banyak orang yang tetap menggunakan merokok ya, masih banyak perokok baru malahan sekarang. Nah itu mungkin rendahnya ini dokter ya, kesadaran masyarakat. Iya itu tadi ya. Oke. Baik nih dokter. Yang terakhir saya ingin bertanya mengenai pesannya sendiri ini mengenai Dinas Kesehatan untuk masyarakat Provinsi Sumatera Selatan, boleh mungkin dimulai dari Dokter Sari. Oke, kalau dari kita Dinas Kesehatan itu pesannya itu dengan dengan sekarang ini tadi dengan dibantu dari Mbak ini bahwa sebaiknya kita melakukan deteksi dini itu tadi secara dini, sehingga tadi usahakan pemeriksaan kesehatan itu secara rutin dan secara berkala. Jadi kita tahu kondisi kesehatan yang ada pada diri kita masing-masing, sehingga bisa nantinya ikut peran serta dalam program pemerintah gitu. Jadi sehatnya dimulai dari saya gitu. Dari diri sendiri. Ya, dari diri sendiri baru ke lingkungan sekitar. Untuk dokter dari sendiri bagaimana dokter? Ya baik, pesan pertama adalah untuk teman-teman atau masyarakat yang memang belum kena penyakit tidak menular, sebaiknya memang cegah dari dini, lakukanlah pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dan alhamdulillah Rumah Sakit RSUD Siti Fatimah memiliki satu layanan unggulan, yaitu medical check up. Saya kira dan kita medical check up-nya terintegrasi. Silakan datang ke Rumah Sakit Siti Fatimah untuk melakukan medical check up. Kemudian untuk yang sudah kena penyakit tidak menular, saya sarankan jangan merasa sehat, kemudian butuh obat gitu ya. Lakukan kontrol rutin, berobat. Sekali lagi, RSUD Siti Fatimah juga siap melayani Bapak Ibu sekalian, masyarakat Provinsi Sumatera Selatan, sehingga penyakit tidak menular ini bisa kita tekan angkanya tidak menjadi semakin tinggi, dan sehingga kita semua menjadi lebih sehat dan lebih bugar. Dan satu pesan saya adalah mulai dari saat ini karena COVID sudah berkurang, mulai lagi untuk beraktivitas fisik, ya, yang berolahraga di pagi hari, kemudian sepedanya digalakin lagi, jalan pagi dan sebagainya, minimal 30 menit setiap hari kita melakukan aktivitas fisik, baik itu jogging, sepeda atau apa, sehingga nanti kita tetap sehat dan bugar seperti itu. Jadi harus tetap aktif dan produktif dokter ya, jangan lengah nih sobat semuanya. Baik Dokter Desari dan juga Dokter Dedi, terima kasih banyak untuk waktu dan juga kesempatannya hari ini. Terima kasih Mbak. Sangat bermanfaat sekali nih dokter. Dan sahabat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, walaupun kasus COVID-19 ini sudah menurun, kita harus tetap waspada nih, karena banyak sekali penyakit yang tidak dideteksi, yaitu seperti penyakit tidak menular. Dan tetap harus menjaga protokol kesehatan dan juga pola hidup yang sehat. Ayo mulai kebiasaan baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.